wabarakatuh. Teman-teman peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Kali ini channel Eva Privat akan membuat video terkait dengan penjelasan, contoh, dan bahkan file yang bisa di-download nanti di deskripsi video terkait dengan LK1 format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran ya. Jadi setelah melalui proses PPL untuk siklus 1 ini ya, teman-teman akan diminta membuat selain video itu ada juga LK-nya ya, itu ada LK1, ada LK2 dan ada LK3.1 ya. Kali ini kita akan fokus membuat LK1 format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran ya. Jadi silakan teman-teman untuk yang baru pertama kali menemukan channel dan video dari Eva Privat, dipersilakan untuk sebagai bentuk dukungannya klik tombol like, subscribe, dan komen untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya untuk siklus 1 ini ya, kita sudah berada di tahap akhir sebelum masuk ke siklus kedua, yaitu di langkah ke-9 ya, kalau kita melihat alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2023 ini kita sudah ada di langkah ke-9, yaitu langkah refleksi dan rencana tindak lanjut. Ya, jadi kita akan merefleksi hasil dari rencana aksi atau pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi kita. Lebih tepatnya yang kita refleksi adalah langkah ke-8 ya, seperti itu. Nah, di langkah ke-9 refleksi dan rencana tindak lanjut ini apa yang akan kita kerjakan ya. Jadi untuk siklus 1 ini ya, di hari ke-27 ya, jadi untuk refleksi dan rencana tindak lanjut ini sebenarnya dijadwalkan 2 hari gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah untuk mahasiswanya itu melakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi berdasarkan data-data yang diperoleh ya dari berbagai bentuk evaluasi yang dibuat di rencana 8, kemudian mempresentasikan. Nah, yang terakhir dalam bentuk LK-nya itu membuat rencana tindak lanjut ya berdasarkan feedback yang diberikan oleh dosen dan guru pamong ya. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? LK1, laporan hasil analisis penilaian pembelajaran itu ya. Jadi, silakan dibaca petunjuknya ya. Intinya isian kita ada di sini. Nama mata pelajarannya misalkan matematika gitu ya. Matematika misalkan ya, tinggal diisi saja sebenarnya sampai ke bawah, sampai kepada nama guru pamong ya. Kemudian yang pertama yang harus kita isi adalah deskripsi kegiatan penilaian. Nah, yang ini dia ya. Deskripsi kegiatan penilaian. Nah, sebenarnya ini mudah karena di sini sudah ada penjelasannya gitu ya. Nah, yang dimaksud adalah kegiatan apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses dan atau hasil pembelajaran siswa. Saat inovasi pembelajaran berlangsung, penilaian dapat berupa assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning. Gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, deskripsi kegiatan dan penilaian dimaksud ya sebut saja penilaiannya apa gitu. Misalkan penilaian sikap. Ya, bagaimana mengukurnya? Ya, bagaimana caranya? Dideskripsikan sekali lagi ya. Nanti saya akan menunjukkan contohnya ya di beberapa menit ke depan ya. Kemudian keterampilan, pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa mendownload. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bisa mendownload nanti videonya mendownload filenya ya di deskripsi video. Nah, kemudian setelah deskripsi kegiatan penilaian itu dijelaskan hasil dan manfaat penilaian. Di sini dijelaskan bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian yang Anda lakukan. Apakah ada manfaat dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian setelah hasil dan manfaat penilaian itu ada tantangan kegiatan penilaian ya. Yang dimaksud dengan tantangan adalah apa yang menjadi tantangan Anda saat kegiatan penilaian. Nah, jadi pada saat menilai sikap, keterampilan dan pengetahuan itu apa tantangannya? Apakah hasil penilaian menggambarkan penilaian yang komprehensif? Mengapa? Dan kaitkan alasan Anda dengan materi pada pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, solusi pemecahan masalah. Apakah solusi yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah dapat dihadapi pada kegiatan penilaian dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut biasanya adalah jawaban dari tantangan, ya. Ke sini, ya. Jawaban dari tantangan. Ya. Kemudian ada daftar pustaka, ya saya pikir ini jelas. Nah, itu adalah item-item yang harus kita nilai dalam laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Nah, bagaimana contoh yang real, yang lengkap? Nah, ini saya tunjukkan di sini ya. Misalkan untuk
deskripsi kegiatan penilaian ya. Nah, di sini saya menuliskan dalam proses penilaian pembelajaran yang mengadopsi pendekatan assessment of learning atau penilaian hasil belajar, evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek seperti pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa. Nah, kemudian dijelaskan penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis ya dan seterusnya. Untuk penilaian keterampilan digunakan rubrik yang berbentuk lembar observasi. Kemudian yang terakhir untuk penilaian sikap dilakukan melalui teknik observasi dan seterusnya gitu ya. Oke, ini tidak perlu yang ini ya. Nah, ini kemarin salah. Nah, apa yang mau saya bilang? Tentu saja ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan apa yang betul-betul kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam penilaian ya. Jadi ini hanya contoh, bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ya, ini hasil dan manfaat penilaian ini cukup panjang karena di sini saya menjelaskan apa yang setelah saya peroleh. Ya, apa yang telah saya peroleh dalam bentuk kuantitatif, bukan hanya dalam bentuk dalam bentuk kualitatif penjelasan. Tapi di sini saya jelaskan angka-angkanya perlu ya. Nah, misalkan pada siklus 1 ini guru melaksanakan pretest dan asesmen soal. Nah, mulai dijelaskan boleh ya. Misalkan Bapak Ibu memberikan pretest dan posttest. Nah, dijelaskan saja ya pada saat pretest hasil belajar rata-rata 55,6. Hanya 7 yang tuntas, 20 tidak tuntas. Nah, setelah dilakukan aksi PPL, terdapat perubahan dalam hasil belajar dan seterusnya. Ya, sekarang rata-ratanya menjadi 90,37 ya dan seterusnya. Boleh Bapak Ibu menjelaskan dalam bentuk seperti ini atau boleh juga dalam bentuk lebih cantik kalau dalam bentuk diagram misalkan ya, diagram pie seperti ini ya, dibuat dalam bentuk ini misalkan pretest. Nah, ini yang lulus, ini tidak lulus. Nah, kemudian setelah post-test, ternyata terbalik, ada peningkatan. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang lulus itu malah menjadi banyak. Ini lulus, ini tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi saya tidak akan membacakan semua ini. Bapak Ibu kalau tertarik untuk membaca silakan download nanti di filenya di deskripsi ya. Itu tuh hasil dan manfaat penilaian. Selanjutnya adalah tantangan ya. Beberapa tantangan yang terjadi yaitu guru perlu memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik untuk memulai diskusi dan perkembangan masalah serta memberikan bimbingan tamu dan seterusnya ya. Itu tantangan penilaian. Yang jelas Bapak Ibu hanya tinggal menjawab apa yang ada dalam sini nih. Yang dalam kotak ini ya, ini yang diminta. Nah. Kemudian selanjutnya adalah solusi pemecahan masalah. Adakah solusi yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah dan seterusnya ya. Jadi silakan dibaca ya. Nah, misalkan ya dengan menerapkan model PBL dapat membawa manfaat signifikan dan seterusnya gitu ya. Dan yang terakhir rencana tindak lanjut, sekali lagi rencana tindak lanjut tadi ini adalah untuk membalas terkait dengan RTL ya. Sorry, ini RTL untuk menjawab tantangan dari tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Kalau ini daftar pustaka ya silakan disesuaikan dari mana tadi mengambil daftar pustakanya gitu ya. Terima kasih banyak ya. Ini video terkait dengan LK1 laporan hasil penilaian pembelajaran gitu ya. Berikutnya kita akan upload video terkait dengan LK2 dan LK3.1 best practice. Nah, sekali lagi teman-teman yang tertarik untuk filenya itu silakan bisa di-download di deskripsi video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.